Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kurnia nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis ini, majelis yang mulia. Majelis dinamakan mulia karena apa? Majelis kita adalah majelis yaitu dibacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah tempat yang mulia, tempat ini menjadi mulia karena apa? Tempat ini dibacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Surau masjid itu mulia karena apa? Surau masjid ini digunakan untuk bacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rambut Rasulullah menjadi mulia karena apa? Rambut Rasulullah bersandar ada pada diri Rasulullah SAW. Sandalnya Rasul itu mulia, boleh berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena sandalnya Rasul yaitu bersandar pada diri Rasulullah SAW. Bajunya Rasul mulia karena apa? Nempel, bersandar ada pada diri Rasulullah. Makanya orang yang pernah berjabatan dengan Rasulullah itu jadi wangi. Banyak para ulama-ulama mereka bermimpi bersama Rasulullah, mimpi jabatan tangan saja itu jadi wangi. Mimpi dalam mimpi, apatah lagi kalau seandainya benar-benar nempel. Jadi mulia. Suatu ketika ada sahabat yang bersama dengan Rasul. Rasul ketika itu bekam. Saya baru pulang bekam semalam. Ada 18 kam. Botak semua. Ya, Rasulullah pernah bekam. Nah, darahnya bekam ini oleh Rasulullah. Wahai sahabat, tolong darah ini dibuang, tolong buang darah ini yaitu ke tempat di mana orang yang tidak tahu. Kemudian, oke ya Rasul, siap ya Rasul, toyib ya Rasul. Darah itu diambil oleh sahabat itu, kemudian dibawa ke suatu tempat yang orang tidak tahu. Kemudian sahabat itu minum darahnya Rasulullah. Kemudian setelah diminum darahnya, sahabat itu datang kembali kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasul bertanya, wahai sahabatku, sudah kau buang darah saya ke tempat orang yang tidak tahu? Sudah ya Rasul. Di mana? Di dalam perut saya ya Rasul. Hah? Dalam perut kau? Celaka. Kamu jasad haram yaitu masuk api neraka. Darah Rasulullah SAW. Burung ketika Isra Mi'raj. Halo. Ketika Isra Mi'raj Rasul naiki apa? Burung kan? Itu menjadi tunggangan yang mulia, yang paling mulia. Karena apa? Burung itu ada pernah dinaiki oleh Rasulullah SAW. Semuanya apa yang ada pada diri Rasulullah itu menjadi mulia. Ludahnya Rasulullah mulia, tangannya Rasulullah mulia, rambutnya Rasulullah mulia. Semuanya menjadi mulia. Pernah saya sampaikan, sering saya sampaikan, Warikul Mustafa yashfil alina Allah. Ludah Rasulullah SAW, ludahnya. Nah, apa sekarang aku bertanya, halo, kita punya ludah, Datuk punya ludah, Rasul juga punya ludah. Apa bedanya ludah kita dengan Rasulullah? Ludahnya Rasulullah yashfil alila, dapat menyembuhkan, pengobat. Buktinya apa? Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika itu masukkan ke gua. Di dalam gua itu banyak lubang-lubang. Oleh Abu Bakar, lubang-lubang itu ditutup oleh sorbannya. Ya, ditutup di sorbannya itu disobek.
jangan disobek atau kecuali ada katingnya. Disobek untuk menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua itu. Supaya apa? Tidak ada binatang yang berbisa yang masuk. Nah, kemudian sebentar, ada iklan. Ini iklan. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ketika lubang-lubang itu ditutup oleh Abu Bakar, ada dua lubang yang tidak tertutupi, sehingga oleh Abu Bakar ditutup dengan yaitu kakinya Abu Bakar ditutup ini macam ini, ya, ditutup. Terus akhirnya Rasulullah dipersilahkan masuk. Rasul tidur di pangkuan. Nah, tidak lama dari itu ada yaitu penghuni yaitu gua itu ada ular yang di dalam tafsirnya ular itu sudah berpuluh ribu tahun ingin berjumpa Rasulullah, suruh menunggu di gua itu. Biasanya ular itu keluar masuk ke dalam gua itu karena ditutupi, cari kan lubang-lubang. Akhirnya kakinya Abu Bakar dicopot, digigit. Bahasa terjemahnya apa? Digigit, digigit. Lah Abu Bakar itu nggak mau membangunkan Rasulullah yang sedang tidur. Ditahan sakitnya ini kakinya. Saking nggak tahannya, saking sakitnya Ustaz. Ini Abu Bakar itu meneteskan air mata. Air mata Abu Bakar ini menetes di wajahnya Rasulullah SAW. Terus akhirnya Rasulullah terbangun dan mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apakah engkau gak ridho yaitu diberi hijrah dengan saya? Saya ridho ya Rasul. Tapi kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Apakah engkau tidak mau? Ya Rasul, saya ridho ya Rasul. Tapi kaki saya ya Rasul kena gigit ular ya Rasul. Mana? Ditunjuk kakinya ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW warikul Mustafa mengambil air ludahnya, dioleskan ke tempat bekas gigitan ular yang berbisa itu. Langsung sembuh. Atasnya itu keberkahan ludahnya Rasulullah SAW. Bahkan kata Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, seolah-olah saya itu tidak pernah terkena gigitan ular setelah itu dioleskan ludahnya Rasulullah SAW. Wa ainu qatada ta'khudha dalila. Ketika Rasulullah yaitu berperang, berjihad bersama para sahabat-sahabatnya, ketika itu kan dikepung, Pak. Jadi dari atas gunung, musuh itu di atas gunung. Nah, Rasul berada di bawah bersama sahabat-sahabatnya. Akhirnya Rasulullah itu dilindungi oleh dua sahabat. Dari depan dipeluk oleh sahabat, dari belakang juga dipeluk sahabat. Nah, ketika itu panah yaitu senjata dari musuh datang dari atas, sehingga terkena matanya Abu Qatadah. Matanya Abu Qatadah itu sampai terlepas, Pak. Bayangkan, sampai terlepas, berjutai, ya, ngelawer, keluar. Terus akhirnya, ya Rasul, ini mata saya ya Rasul. Oleh Rasulullah warikul Mustafa mengambil air ludahnya, dikembalikan oleh Rasulullah dan kebentuk semula. Kata Abu Qatadah, mata ini yang terlepas ini pandangannya lebih terang daripada matanya yang tidak terlepas ini. Berkat apa? Ludahnya Rasulullah SAW. Begitu juga Ali bin Abi Thalib ketika berperang terkena kelilipan, matanya itu kabur. Kalau tinju kan boxing, kena tinju kan ada kan matanya kan kabur. Nah, ketika ya Rasul, mata saya kabur ya Rasul, oleh Rasulullah sembuh. Ini berkah
Rasulullah SAW. Lah rumah ini akan diberkahi oleh Allah kalau seandainya rumah ini yaitu dibacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu di dalam kondisi yaitu kita banyak musibah, kita nggak boleh kemana-mana, ini PKBB, betul nggak? Ini satu musibah. Nah, kita sebetulnya harus mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malah yaitu kita jauh dari ibadah. Kalau kita jauh dari ibadah, ya nanti malah lebih banyak. Justru kita memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak kumpulan-kumpulan majelis, walaupun kita juga yaitu mengikut SOP, tapi kena walaupun di rumah, walaupun di masjid, walaupun seorang, dua orang, tiga orang, betul gak? Kita buat sholawat. Karena apa? Di dalam Al-Quran ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Aku kata Allah tidak akan memberikan musibah kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu negara, kepada seseorang hamba. Wa anta fihim, kalau seandainya engkau Muhammad, wa anta fihim, ada di tengah-tengah kaum itu. Di dalam tafsirnya, ketika kaum kafir Quraisy ketika itu menantang Muhammad, nantang itu apa? Bahasanya menantang itu apa? Gak menantang. Muhammad sini. Melawan. Karena ada translate supaya paham gitu. Nah, orang kafir Quraisy itu melawan. Muhammad, kalau seandainya ajaranmu betul, ajaranmu benar, coba sekarang turunkan azab sekarang juga. Aku ingin lihat. Karena Rasulullah ada di tengah-tengah kaum itu. Karena ini musibah juga ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak iklan ya. Enggak. Karena keberadaan di tengah-tengah kaum kafir itu ada Muhammad Rasulullah SAW, maka Allah tidak menurunkan azab kepada orang-orang kafir itu. Walaupun orang kafir itu melawan, nantang Muhammad, minta diturunkan azab, tapi keberadaan Muhammad, Allah yaitu menangguhkan. Nah, di dalam tafsirnya ketika Rasulullah SAW pergi dari kaum itu, barulah yaitu Allah berikan musibahnya. Nah, oleh karena itu kita boleh menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita dengan cara apa? Kita yaitu melaksanakan syariat-syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tentunya juga kita yaitu memperbanyak sholawat. Kita hadirkan nur baginda Rasulullah SAW dalam cara kita berbicara, cara kita melihat, cara kita bekerja, cara kita berjalan mengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah yaitu kita akan diberikan perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ma kana Allah, aku kata Allah tidak akan memberikan musibah kepada satu kaum, satu negeri, satu keluarga, kepada suatu hamba, wa hum yastaghfirun, kalau seandainya kaum itu, pribadi orang tersebut, rakyatnya, negerinya mau astaghfiru wa atubu ilaih, beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawabannya. Karena apa kata Rasulnya? Ihdarud dzunub, takutlah terhadap dosa. Karena dosa itu yudhibnal hasanat, menghancurkan kebaikan. Cuma kan kita nggak tahu dosa apa. Kok COVID ada itu dosa apa? Yang tahu ya mungkin pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat musibah, kita harus introspeksi, Bang. Dosa apa ini?
Nah oleh karena itu solusinya apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiru wa atubu ilaih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara eksplisit ya, kita boleh berdoa dengan doanya Nabi Adam alaihissalam. Itu kalau cara bertobatnya itu. Doanya Nabi Adam bagaimana tobatnya? Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana, kami telah zalim diri pribadi, banyak dosanya ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka aku ini termasuk yaitu orang-orang yang merugi. Ataupun boleh yaitu berdoa dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Yunus, la ilaha. Nabi Yunus juga ada khilaf, terus akhirnya diberikan musibah, ujian, bertobat mohon ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, terus menerus. Ataupun yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Kalau kita banyak istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bersama-sama, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi bersama-sama, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti, minta ampunan segala dosa, dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dan jadikanlah taubatan nasuha, dan jadikanlah taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ighfir dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, wasrah sudurana, lampahkanlah dada kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, istajib du'ana, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, wazidna imanana, tambah
Ya Allah ya Ghaffar wazidna imanana astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah bilal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah bilal khataya. Lazimat istighfar. Barang siapa yang senantiasa yaitu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kesusahannya, farajan yaitu kelapangan. Allah yaitu membukakan kesulitan-kesulitannya, yaitu diberikan jalan keluar, makhraja. Man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa melazimkan bacaan istighfar setiap harinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah yaitu berikan rezeki kepada kita, la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Makanya salah satu pembuka rezeki itu dengan memperbanyak baca istighfar, karena kita nggak tahu loh. Kadang-kadang kita tidak tahu ya, project kita itu sudah ada di depan kita, tinggal sign, betul nggak? Tapi ini nggak boleh gagal, betul nggak? Karena apa? Mungkin yaitu ada dosa dari kita, ada dosa yang kita lakukan, sehingga dosa itu menutup, menghijab project kita, menghalangi keinginan cita-cita kita. Nah, solusinya macam mana? Yaitu istighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita dapat musibah, sebetulnya kalau dari sudut pandangan Allah, paradigma Allah, kadang-kadang Allah itu sayang kepada kita. Kadang kalau kita ini berpikir ya, oh dapat musibah berarti kan hanya suatu kejelekan saja. Tapi kalau menurut pandangan yang lain, pandangan Allah, kadang-kadang Allah itu sayang kepada kita. Makanya dikasih ujian. Supaya apa? Supaya orang itu tahu, Allah itu tahu macam mana dia sabar atau tak. Nah itu kalau nggak dikasih ujian, ya nggak tahu seseorang ini sabar, imannya kuat atau tak, tebal atau tipis, nggak tahu. Kalau kita sekolah rendah saja, ke university dan sebagainya, ada ujiannya Pak. Kalau nggak ada ujiannya, macam mana kita mengetahui kalau kita hasil dari belajar itu? Makanya kalau kita keluar boleh yaitu lulus dari ujian ini, kita akan mendapatkan kemuliaan, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aku bertanya nih, Datuk. Ini bidangnya Datuk. Kalau besi itu jadi barang mulia, itu apakah langsung jadi barang mulia atau dari tanah-tanah biasa? Coba ini, nah ini testing ya. Aku tanya ini, Datuk saya nggak tahu nih ya. Kalau emas, kalau silver, kalau seandainya barang-barang logam mulia itu ada prosesnya. Allah itu mau jadi baik. Jadi diolah dulu. Jadi sebelumnya itu, kalau contohnya ya, kalau seandainya harganya berapa kalau sebelum diolah itu? Harganya berapa? Rendah itu? 30 ringgit. Oh, kalau masak lagi jadi sampai 2000 ringgit. Beribu ringgit itu berapa? Contohnya 1 tan gitu loh. Terus kalau tanah, ya kan? Tanah itu kalau kan belum diolah, itu harganya 1 tan berapa? 20 ringgit. 20 ringgit. Banyak otak jadi besi, jadi kereta kan. Jadi beribu ringgit. Beribu ringgit. Jadi 1 tan berapa kalau besi? Sekarang harga 300 ringgit 1 tan. Yang tadinya 20 ringgit
diolahnya itu macam mana? Coba cerita. Olah kami buat minang dari betul proses, beberapa proses. Dibersihkan gitu kan? Nah, dibersihkan itu sama dengan ujian, Pak. Diuji, kita itu diuji, betul nggak? Begitu juga dalam kehidupan kita, diuji dulu, kan? Terus kemudian, nah, baru nanti kalau sudah lulus, sudah final, naik harganya menjadi 1 ton berapa? 300 ringgit. Nah itu bernilai, begitu juga kita ini. Ada ujian kan? Kalau bapak-bapak, kalau teman-teman ini, kalau memandang saya jadi ustaz seperti ini boleh ceramahnya enak ya gitu. Nah, cuma orang itu kan nggak tahu, Bang. Taunya kalau hadirin semua nih ya, taunya macam ini langsung. Tapi saya itu berproses Pak, macam ini. Berproses seperti Dato ini ya. Punya kilang besar dan sebagainya. Dato Abahana, bayangkan. Oh, itu berproses, betul nggak Abahana? Pakai Abahana. Ini testimoni ini. Jadi ada prosesnya, yaitu mempunyai kedudukan yang sekarang ini melalui proses mungkin dulu ya. Jadi peniaga kecil, mungkin ya betul. Nah itu jadi driver, macam-macam kan itu. Itu proses. Itu mengolah kita, itu ujian kita. Kalau kita lulus ujian ini, ya Allah angkat derajatnya, naik kelas. Betul gak? Kalau kita nih ya, sekolah rendah, sekolah menengah, kalau ada ujiannya lulus, naik kelas, naik ke atasnya lagi. Tapi kalau nggak lulus ya tetap di situ. Begitu juga kehidupan manusia. Kalau kita yaitu lulus dalam ujian ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal nanti suatu saat pasti Allah angkat, pasti Allah berikan kemuliaan kepada kita semuanya. Cuma pertanyaannya, halo, ini ngajinya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ikut itu sampai jam berapa gitu loh. Sekarang pertanyaannya macam musibah itu boleh jadi satu ujian, boleh jadi hukuman, boleh jadi peringatan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, membedakan ini? Apakah kita dapat musibah ini peringatan dari Allah, atau musibah dari Allah, atau yaitu ujian dari Allah? Cara membedakannya macam ini. Dinamakan ujian kalau seandainya macam ini. Kita itu keseharian kita, kehidupan kita senantiasa dekat kepada Allah, berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kalau kita dapat musibah, itu satu ujian. Ujian itu enggak lama, Pak. Kalau kita kuat, lulus, Allah naikkan derajatnya. Itu namanya ujian. Nah, kalau musibah itu boleh jadi hukuman. Kalau seandainya apa? Kita dalam keseharian kita itu nggak mau sholat, maksiat dijalankan, semua perintah-perintah Allah itu tidak mau dijalankan, tidak dijalankan. Sementara maksiat dikerjakan, kita dapat musibah. Nah itu boleh jadi hukuman dari Allah. Nah hukuman di dunia itu macam ini. Itu belum, yaitu lagi hukuman di akhirat. Terus yang ketiga, yaitu boleh jadi musibah itu peringatan, Pak. Peringatan. Nah kalau seandainya apa? Kita ini sholat kita kerjakan, kan? Perintah Rasulullah, perintah Allah kita kerjakan, puasa kita kerjakan, sedekah kita kerjakan, tapi maksiat juga kita kerjakan. Sholat kita kerjakan, kan? Minuman keras kita kerjakan, kan? Togel, toto juga ikut. Nah kalau kita dapat musibah, itu satu peringatan. Seolah-olah Allah itu mengatakan seperti jangan itu. Nah ini. Jadi diawet peringatan. Nah macam itu. Dikasih peringatan oleh Allah.
Solusinya apa? Ya kita harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diuji oleh Allah, kita keseharian kita senantiasa beribadah kepada Allah, maksiat-maksiat kita yaitu jauhkan, yang kita tidak laksanakan. Kalau dapat musibah, sabar. Jawabannya sabar. Tinggal tunggu waktu, nanti Allah naikkan, Allah berikan yaitu kemuliaan kepada kita setelah ini. Pasti. Karena apa? Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, setelah itu ada kemudahan. Nah ini loh, nah ini yang ngomong itu Gusti Allah. Kalau yang ngomong saya itu tak percaya tak apa. Kalau kita naik ke atas gunung, suatu saat turun, betul nggak? Nah ini sekarang kita dalam keadaan sulit. Setelah ini kita yakin pasti Allah berikan kemudahan, kenikmatan. Nah oleh karena itu kita hadiri majelis sholawat ini. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam senantiasa keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita rutin istiqomah ibadahnya, Allah itu melihat ini saya uji macam ini Datuk Wahab itu macam mana ya? Dia istiqomah atau tak ya? Itu diuji oleh Allah, dilihat oleh Allah, dilihat kesabarannya. Nah nanti muncul kan sabar, sabar. Baru nanti setelah itu Allah berikan kenikmatan. Nah insya Allah setiap langkah-langkah kaki kiri kita ke majelis ini dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Setiap langkah-langkah kaki kanan kita ke majelis ini mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang datang naik kereta berarti setiap putaran tayarnya banyak kan gitu kan. Ini yang paling jauh apa sana ini. Biasa kan gitu. Yang paling jauh, semakin jauh perjalanan maka semakin banyak pahala yang ia dapatkan dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya, sehat zahir dan batinnya, dilapangkan rezekinya. Kita semuanya putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh dan soleha, dimudahkan dalam mencari ilmunya, senantiasa iman dan takwa kepada Allah.